Semua pegawai di kantor itu menyayangkan sangat karena Aki dilanggar penyakit paru-paru itu. Beberapa orang malahan berani menjamin bahwa jika Aki sehat, pekerjaannya akan lebih sempurna dari sekarang, dan tentu ia akan lekas diangkat menjadi pegawai tinggi. Puji-pujian itu sampai juga ke telinga Aki, dan mekar sebuah senyum penuh arti itu di bibirnya. Arti senyuman itu ialah bahwa Aki sendiri tidak merasa sayang kepada dirinya karena ia dapat penyakit paru-paru itu, dan bahwa ia sama sekali tidak memikirkan akan menjadi pegawai tinggi. Aki melihat kehidupan itu dengan kacamata yang berlainan sekali. Keluar seperti acuh tak acuh, karena di dalam sudah matang sangat. Penyakit bukan suatu keaiban, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Mengapa ragu-ragu berhadapan dengan kedua hal itu? Pandangan hidup Aki inilah yang tidak dipahamkan oleh orang banyak dan yang sangat dimaklumi oleh istrinya Sulasmi. Karena itu, kedua suami istri dalam keadaan yang demikian masih dapat merasa berbahagia. Sungguh pun tak lama lagi si istri tahu ia akan jadi janda dan si suami tahu tali akan putus. Hari sangat baik, tapi tidak bagi Aki. Hari ini ia tidak ke kantor pula. Ia terbaring di atas tempat tidurnya. Mukanya pucat, dadanya cepat turun naik. Pendek kata, untuk memakai perkataan H.C. Andersen dalam sebuah dongengnya, malaikat maut sudah duduk di atas dada Aki dan mengacungkan keris yang akan memutuskan tali yang sudah genting amat itu. Sulasmi tidak menangis menghadapi suaminya yang dalam keadaan kritis itu. Sedikit banyak, ia sudah dialiri pula oleh pandangan hidup suaminya tentang hidup dan mati. Dokter baru saja pergi setelah memeriksa Aki dengan sangat teliti. Ditinggalkannya sebuah resep, tapi sepatah kata pun tak diucapkannya tentang keadaan penyakit Aki. Berdiam diri Sulasmi, memandang saja kepada suaminya. Banyak yang dapat dikatakannya untuk menebalkan iman suaminya. Sekurang-kurangnya, ia dapat membisikkan ke telinga suaminya ayat-ayat Al-Quran memuji-muji Tuhan. Tapi tidak, ia berdiam diri, seakan-akan ia yakin bahwa Aki bisa melawan malaikat maut itu sendirian, tiada dengan pertolongan ayat-ayat itu. Sebentar-sebentar dikenang Sulasmi kehidupannya selama 6 tahun di samping suaminya. Dan ia tersenyum bahagia, karena waktu yang 6 tahun itu tergambar di hadapannya sebagai kertas bersih tiada bercacat. Lalu ia rela ditinggalkan Aki. Aki yang selalu baik, Aki yang selama 6 tahun terus-menerus membahagiakan hatinya. Lastri dan Akbar dipanggil Sulasmi masuk kamar. Sebentar hanya kedua anak itu menengok ayahnya. Sudah itu, mereka bermain kereta-keretaan di atas tikar permadani dalam kamar itu. Melihat kegirangan anak-anak itu, dan melihat senyum bahagia di bibir Sulasmi, orang tidak akan menyangka, dalam kamar itu ada orang keempat yang tersesak-sesak nafasnya, karena tidak tahan memikul berat malaikat maut di atas dadanya. Obat yang baru diberikan dokter telah diminumkan Sulasmi kepada Aki. Tetapi napas Aki tetap sesak seperti semula. Tapi toh, cahaya matanya dapat bersinar-sinar, tak kala memandangi istri dan anak-anaknya, dan toh senyumnya tetap menarik hati. Orang dulu-dulu tentu akan mengatakan bahwa Aki mempunyai ilmu sihir, karena ia berani menentang maut. Orang-orang fanatik tentu akan mengatakan bahwa Aki durhaka kepada Tuhan, karena ia tidak takut mati. Dan Sulasmi dan anak-anaknya tentulah dikatakan orang yang tiada menghormati maut. Tapi orang yang berpikiran sehat akan ngiri melihat keluarga Aki
yang sedang berkumpul dalam kamar setengah gelap itu. Orang laki-laki akan ngiri melihat ketebalan iman Aki. Setiap ibu akan ngiri melihat kebesaran pribadi Sulasmi yang demikian rela hati melepaskan suaminya. Dan setiap anak-anak akan ngiri melihat kereta-keretaan Lastri dan Akbar. Demikian selalu di atas dunia, selalu ada orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang mengerti, karena yang satu mempergunakan perasaannya belaka, dan yang lain karena mempergunakan pikiran sehatnya. Tapi bagaimanapun juga, kedua macam pendapat orang-orang itu tidak meringankan penyakit Aki. Ada sekali-sekali, ia beberapa detik lamanya tiada bernafas sama sekali. Tapi lekas setelah ia dapat bernafas pula, tampak senyumnya yang menarik hati itu, dan cahaya matanya bersinar-sinar kembali. Hanya satu kali Sulasmi betul-betul terkejut. Lebih lama dari biasa, Aki tidak bernafas. Dan tiada diketahuinya, meloncat air matanya keluar, dan keluar suatu pekikan yang mengerikan dari dalam kerongkongannya. Meloncat ia dari kursinya dan berlari keluar memanggil Jonggos. Panggil dokter, teriaknya. Dan rupa Sulasmi waktu itu sudah seperti orang gila. Sudah itu, berlari ia kembali masuk kamar. Tapi apakah yang ditemuinya di sana? Senyuman Aki yang terkenal itu dan cahaya matanya yang bersinar-sinar itu. Sedang Lastri dan Akbar sedang mempermain-mainkan telinga ayahnya.